Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن والاه. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد فمن أراد بهبهة الجنة فليلزم الجماعة. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا الذر اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Para ikhwan dan akhwat, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, hendaklah kita senantiasa memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan atau nikmat akhlakul karimah. Mudah-mudahan dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, tiap-tiap langkah kita dalam kehidupan ini tercatat sebagai ibadah dan amal yang saleh di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga salawat dan salam Allah limpahkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang senantiasa ittiba' li sunnatihi, orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan dan akhwat, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, marilah pada malam hari ini kita lanjutkan kajian tafsir ayat-ayat Al-Quran, beberapa ayat yang tadi telah dibacakan pada muqaddimah. Tepatnya ada dalam surah Ali Imran, dimulai dari ayat 69 insyaallah berakhir hingga ayat yang ke-74. Baik para ikhwan dan akhwat sekalian, kita akan memulai dari ayat yang ke-69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waddat ta'ifatum min ahlil kitabi law yudillunakum. Segolongan dari ahli kitab menginginkan sekiranya dapat menyesatkan kamu sekalian. Dari penggalan ayat ini dapat difahami oleh kita para ikhwan dan akhwat rahimakumullah bahwa sesuai ayat yang lain, ayat 120 dari surah Al-Baqarah, bahwa orang-orang Yahudi selamanya tidak akan ridho dengan orang-orang beriman hingga orang-orang beriman itu kembali murtad. Demikian juga orang-orang Nasrani, bahwa mereka tidak ridho
kepada orang-orang beriman apabila orang beriman itu istiqamah di dalam Islam. Ayatnya berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, hingga akhir ayat. Walan tarda ankal yahudu, dan tidak selamanya, tidak sekali-kali orang Yahudi itu ridha kepadamu. Walan nasara, dan tidak pula orang Nasrani tidak ridha juga. Hatta tattabi'a millatahum, sehingga kamu itu mengikuti milah mereka. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, di ayat ini kembali Allah SWT nyatakan tentang keinginan yang kuat dengan berbagai macam cara, berbagai macam metode yang mereka terapkan agar umat Islam ini bisa berpaling dari Islamnya, berpaling dari agamanya. Kemudian yang membuat kita menjadi optimis bahwa ayat yang berikutnya menyatakan wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun, dan tidaklah mereka bisa menyesatkan kecuali menyesatkan diri mereka sendiri. Atau dengan kata lain, dan tidaklah mereka menyesatkan kecuali menyesatkan diri mereka sendiri. Jadi istilahnya balik kepada diri mereka, yang semakin mereka berusaha agar umat Islam ini berpaling dari Islamnya, justru mereka semakin berada di dalam kesesatan. Semakin mereka berusaha, berupaya agar muslimin berpaling dari agama Islam dengan berbagai macam usaha keras mereka, tapi sebenarnya tiada lain, justru akan membuat mereka semakin tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jalan yang mereka tempuh itu, para ikhwan dan akhwat, hanya menurut dugaan mereka saja bahwa mereka itu berada dalam kebenaran, yang pada hakikatnya mereka itu sebenarnya berada dalam kesesatan yang nyata. Kenapa demikian? Karena mereka tidak benar-benar menyembah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yash'urun, dan mereka itu tidak menyadari hal demikian itu. Tidak menyadari bahwasanya mereka akan semakin sesat jalannya dengan berusaha memalingkan akidah orang-orang Islam ini, akidah kita semua ini, untuk beralih kepada keyakinan untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, masalah seperti itu. Lebih jauh daripada itu, keinginan mereka agar umat Islam ini mengikuti milah mereka. Jadi maksud mengikuti milah mereka seperti ayat 120 surah Al-Baqarah tadi itu. Jadi secara bertahap, dengan mereka mempropagandakan ajaran yang dari pihak mereka, yang dibuat-buat oleh akal mereka, sehingga umat Islam itu menurut mereka bisa digiring untuk keluar daripada agama Islam ini, murtad begitu istilahnya. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, maka pada ayat yang ke-70 Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil orang-orang ahli kitab, menyerukan pada ahli kitab. Jadi ahli kitab ini, para ikhwan dan akhwat, adalah orang-orang yang menyatakan diri mereka Yahudi dan mengatakan diri mereka Nasrani. Kemudian tiba masanya
dakwahnya Nabi Muhammad SAW yang semestinya menurut apa yang mereka telah baca dalam kitabnya, mereka tahu bahwasanya masa atau fase dakwahnya Nabi Isa alaihissalam, apalagi Nabi Musa ya, para ikhwan dan akhwat, telah berlalu, telah berakhir. Karena Nabi Musa dan Nabi Isa tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan kepada satu kaum saja. Kemana diutus beliau-beliau ini? Yaitu kepada Bani Israel saja, gitu. Sementara dalam kitab yang diturunkan Allah, baik itu kitab Taurat ataupun kitab Injil, di sana sudah dikabarkan kepada mereka semuanya bahwa akan ada sesudah masa Nabi Musa dan Nabi Isa nanti adalah penutup sekalian nabi. Jadi khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Bahkan mereka mengenal Nabi Muhammad SAW sebagai nabi akhir zaman lebih dari mengenal anak-anak mereka sendiri. Subhanallah. Jadi kalau mereka pura-pura nggak tahu seorang hamba Allah, kekasih Allah yang diutus di akhir zaman itu, berarti mereka telah kitman. Apa itu kitman? Jadi mereka itu telah sengaja menutupi isi kitab yang telah dibaca. Maka seruan Allah dengan kalimat ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, wahai orang-orang yang sudah diturunkan kitab kepada kalian, gitu maksudnya. Kalau dipanggil ya Bani Israel misalnya, berarti seruan ini tentunya terkait dengan keturunan atau zuriat dari Nabi. Nabi siapa yang dimaksud? Yaitu Nabi Yakub, yang gelarnya juga disebut Nabi Israel. Jadi tujuannya apa? Setelah kita lihat dari tafsir-tafsir bahwa apa yang dikehendaki Allah dengan panggilan Bani Israel agar mereka itu sadar untuk beriman, posisi mereka itu adalah zuriat Nabi, anak cucu Nabi, begitu. Jadi biasanya kalau orang disentuh hatinya, dipanggil nama nenek moyangnya yang terhormat, diharapkan mudah-mudahan hati dia terketuk, luluh hatinya, jangan berbuat hal-hal yang membuat Allah itu murka. Harus bertobat dan berada di atas jalan yang telah ditempuh oleh bapak mereka, kakek mereka, ya artinya nenek moyang mereka yang terdahulu yang telah meniti jalan yang benar. Begitu para ikhwan. Jadi di sini Allah memanggil dengan kalimat ya ahlal kitab, hai ahli kitab. Supaya apa? Supaya pemahaman mereka kembali segar, kembali keluar dari pemikiran mereka bahwa mereka pernah baca dalam kitab yang diturunkan Allah kepada nabi yang diutus pada mereka, para ikhwan. Allah bertanya, lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Mengapakah kalian mengingkari akan ayat-ayat Allah sedangkan kalian itu sudah mengetahuinya, sedangkan kalian sudah memahami, sudah menjadi saksi atas adanya ayat Allah yang turun ini kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam tafsir disebutkan bahwa yang diingkari mereka, yang dipertanyakan Allah SWT ini, kenapa kalian mengingkari ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW? Wa antum tashhadun, sedangkan kalian itu sudah menyaksikannya, sudah memahami bahwa
apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah syariat Islam, menyempurnakan syariat Islam yang telah dibawa oleh para pendahulunya, para Rasul Allah Subhanahu wa taala yang diutus pada tiap-tiap kaum. Nabi Muhammad SAW mereka tahu sebenarnya bahwa Nabi Muhammad SAW tidak diutus kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dan ini sudah berlalu beritanya di kitab-kitab yang mereka sudah baca. Dan kita sekarang ini dalam kitab Al-Quran terpampang dalam ayat Al-Quran secara jelas, di antaranya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan aku tidak mengutus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam. Dan ini hal yang mustahil bahwa seorang Rasul utusan Allah yang akhir zaman yang akan berdakwah untuk seluruh alam dunia ini, ya, bahkan seluruh alam, baik itu alam manusia dan juga alam jin, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, tidak jauh-jauh hari sebelumnya dikabarkan, padahal ini berita besar. Jadi nabaul azim, berita besar akan kedatangan seorang yang akan menyelamatkan manusia minaz zulmati ila nur, yang akan mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang. Kemudian para ikhwan, ayat yang berikutnya adalah ayat 71, masih dalam panggilan ya ahlal kitab. Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batili wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab. Jadi dalam hal ini yang dipanggil adalah ahli kitab. Itu orang-orang yang menyatakan dirinya sekali lagi Yahudi. Ya. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam membawa syariat Islam, mereka berpaling dari syariat yang dibawa Nabi Musa dengan menyebut diri mereka Yahudi. Kemudian orang Nasrani adalah orang yang berpaling dari ajaran dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, lalu mereka menyebut dirinya kami ini Nasrani. Seperti itu para ikhwan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka itu yang hidup pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya. Lima talbisunal haqqa bil batil. Mengapakah kalian mencampur adukan antara yang hak dengan batil? Kalau dari arti secara susunan ini, kenapa kalian membungkus, memakaikan kebenaran itu dengan kebatilan? Maka diartikan secara lugas, mencampur adukan antara hak dengan batil, sehingga tujuan mereka orang tidak bisa jelas melihat yang mana yang hak dan tidak bisa juga jelas melihat yang mana yang batil. Jadi kalau sudah ibaratnya dioplos antara yang putih dan hitam, jadi ini warna sudah menjadi lain. Jadi warna apa nih para ikhwan akhwat? Jadi abu-abu, tidak jelas putihnya, tidak jelas hitamnya. Jadi itulah, jadi misi mereka seperti itu. Jadi mengaburkan masalah. Kalau ada masalah halal haram, mereka kaburkan. Jadi orang tidak tahu jelas ini haram apa halal ini. Nah, kelihatannya seperti samar, padahal dalam kitab jelas haram. Gitu. Itu tujuan mereka. Ini contoh para ikhwan yang disamarkan itu. Yang namanya al-khinzir, babi itu haram. Daging babi itu haram dalam Al-Quran.
Tapi karena kepentingan, dalam hal ini kepentingan bisnis, bahkan orang rela menerima bayaran karena diminta untuk memberi legalitas kepada kehalalan sesuatu. Ini Pak yang memberikan legalitas, tolong ini dinyatakan halal. Ya, ini haram, bagaimana mau dihalalkan? Haram. Tapi begini Pak, diiming-iming lah pegang kunci mobil Alphard sama setumpuk uang. Ini Pak, dagingnya tidak dimakan sama orang Islam Pak. Kita menernak atau membudidayakan ini, dagingnya dijual ke orang-orang yang tidak beragama Islam. Oh begitu, nah, sudah mulai deh. Karena lihat kunci mobil sama duit ini. Nah, sudah mulai goyah ini pemberi keputusan ini. Sudah mulai tidak komit terhadap hukum yang dia pegang, yang sudah dikaji puluhan tahun. Ditanya ulang lagi dia, jadi nggak dijual nih? Nggak dijual. Dijualnya keluar ke kalangan orang yang tidak beragama Islam. Kalau itu saya it's okay, setuju, teken tanda tangan orang yang berkompeten ini menjadi senjata buat usaha ini bisa berkembang. Pada akhirnya adalah semakin banyak fulus, makin banyak duit. Berarti antara halal dan haram tadi sudah nggak jelas. Jadi haram tadi itu sudah bisa menjadi halal gara-gara ada segini tingginya sama kunci mobil. Mudah-mudahan tidak terjadi di negeri kita ya. Mudah-mudahan tidak terjadi. Kalau terjadi, betapa zalimnya orang pemangku ilmu dan punya jabatan, semua akan diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap kamu semua itu adalah pemimpin. Apalagi yang memang sudah di-labeling seperti pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan tiap-tiap kalian, tiap kamu semua itu akan dimintai pertanggungjawaban kepemimpinanmu. Jadi mulai dari kepemimpinan di rumah, kepemimpinan tingkat RT, RW, kelurahan, naik dan seterusnya, itu semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada lagi mulut manusia ini yang bisa ngoceh berbicara seperti di dunia ini, berkelit. Kata lainnya apa namanya? Tukang silat, pemain silat lidah. Tidak ada lagi. Pada hari itu tidak ada lagi orang yang bisa berkelit. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kiamat itu nanti, pada hari akhirat itu nanti, nakhtimu ala afwahihim, kami kunci mati itu mulut-mulut mereka manusia itu. Wa tukallimuna aydihim, maka berbicaralah tangan-tangan mereka. Yang bicara itu bukan mulut lagi para ikhwan akhwat. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, menjadi saksilah kaki-kaki mereka terhadap apa yang pernah mereka lakukan selama hidup di dunia ini. Padahal yang teken tadi juga baca ayat itu, hafal, ngelotok ayat itu para ikhwan dan akhwat. Tapi itulah syaitan itu lihai menipu manusia,
bekerja sama dengan orang yang tadi itu dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Wa taktumunal haqqa, dan kamu sembunyikan yang benar. Yang benar itu apa maksudnya? Kebenaran ayat-ayat Allah yang dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kebenaran ayat-ayat yang dulu mereka baca dalam kitab Taurat maupun kitab Injil. Mereka sudah tahu mana yang benar, mana yang salah, mana hak, mana batil. Akan tapi karena kedengkian mereka bahwa diutusnya Nabi akhir zaman bukan dari kalangan keturunan keluarga mereka, maka mereka menjadi antipati, benci kepada orangnya, sekaligus antipati, benci kepada syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti itu ayat yang ke-71 itu. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu telah mengetahui kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, sudah tahu. Kenapa kalian campur adukan, kalian sembunyikan yang namanya kebenaran itu? Kemudian ayat yang ke-72. Wa qalat ta'ifatun min ahlil kitabi aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahari wakfuru akhirah la'allahum yarji'un. Sebagian lagi, satu taifah lagi dari ahli kitab itu, ya, satu taifah dari ahli kitab, ya, dia berkata begini, beriman kalian boleh, kalian beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang beriman sekarang. Yang dimaksud adalah orang yang beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itu maksudnya. Jadi berimannya adalah di awal siang hari. Jadi wajhan nahar. Jadi di awal siang hari, mulai pagi itu boleh beriman itu. Nah, beriman sampai sore enggak apa-apa kalian mengiman itu. Maksudnya untuk apa ini? Biar bisa tampil di hadapan Nabi dan orang beriman itu seakan-akan mereka orang beriman. Seakan-akan mereka orang yang percaya kepada syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi wakfuru akhirah, dan ingkari di akhirnya. Kalau udah sore, ntar mulai malam sampai entah jam berapa sampai pagi, ingkari dah. Nah, berarti di luar pergaulan bersama Nabi dan para sahabat, mereka bersembunyi, dan di balik sembunyi itu ada keingkaran yang mereka sembunyikan. Nah, gitu. Ada kekafiran mereka tutupi. Iya, kalau terang-terangan siang hari nggak bisa terang-terangan mabok-mabokan, minum-minuman keras lagi. Nggak bisa terang-terangan main judi, cari waktu malam. Malam kan gelap ya, nggak ada orang yang ya ronda kayak model sekarang kali ya. Iya. Kalau sekarang gimana? Lihat orang judi, ada ronda jalan dia judi, mungkin masih jalan juga. Iya. Nyekek botol jalan, ronda jalan, bisa jadi. Mudah-mudahan lagi tidak terjadi di negeri kita. Apa artinya ronda? Kalau ronda itu katanya cuman buat menghalangi maling dari dunia permalingannya. Memang maksiat itu cuman maling doang. Nah, ini pemahaman yang dangkal itu harus diluruskan. Ya, ronda itu juga sekaligus memberantas maksiat-maksiat yang lain, gitu kan? Dari mabok, judi, bahkan terang-terangan orang maksiat, iya, berjoget segala macam di hadapan orang-orang yang sudah beragama Islam.
Pokoknya nggak marem namanya undangan pernikahan kalau tidak ngundang yang namanya penyanyi terkenal kesohor. Nanti ya nggak pakai peci, yang pakai peci pada naik. Yang muda sampai yang aki-aki nyawer. Subhanallah. Nggak di sini nih Pak Rewan, nggak di sini. Amin ya. Sampai aki-aki udah bongkok badan ya, nyawer. La haula wala quwata illa billah. Ini fenomena apa ini kalau begini nih? Berarti pertahanan keimanan dalam diri kita juga kurang ya, kurang kuat seperti itu para ikhwan. La'allahum yarji'un. Ini pesannya mereka itu, agar kamu bisa membuat orang-orang yang tadi beriman kembali menjadi kafir. Malam-malam kita ronda semua bertugas untuk ngajakin mereka supaya balik haluan. Yang tadi nggak kenal yang namanya begini, kita ajak aja dulu, liatin bagaimana sih orang minum, gayanya seperti apa. Ikutin gayanya dulu, gitu. Tapi alhamdulillah kita tetap setia dengan, ayo ngajak pagi-pagi ngopi gitu di grup kita, ya kan? Nggak ada yang ngajak minuman yang begituan, nauzubillah min dzalik, ya kan? Akan dan minum yang halal, nggak apa-apa, boleh itu. Ngopi bareng dan lain sebagainya, ya kan? Baik. Ayat berikutnya. Ayat yang ke-73. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Dan jangan kalian mengimani kecuali terhadap yang mengikuti agama kamu. Jadi yang dipercaya, yang diikuti jadi panutan itu adalah orang-orang yang seagama sama kita. Jangan dekat-dekat tuh sama yang beragama Islam. Ini pesan berantai mereka ini, ya kan? Tapi berani lantang depan Nabi dan para sahabat juga tidak. Mereka pesan pada teman-temannya itu, pada konco-konco mereka. Qul innal huda hudallah. Maka Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW dan kita semua, katakanlah wahai Rasul, sesungguhnya petunjuk itu adalah petunjuk Allah. Jadi jangan kalian istilahnya petentang-petenteng menahan, menjegal jalannya petunjuk. Karena petunjuk ini ibarat apa namanya itu, yang berjalan terus pantang mundur lagi. Itulah petunjuk. Ya, siapa yang bisa mengambil petunjuk ini, maka dia selamat. Tidak akan bisa menyesatkan dia. Siapa yang menolak petunjuk, kalau Allah sudah tutup, tidak diberikan hidayah, maka tidak ada yang sanggup memberikan hidayah. Terus, ayyuta ahadum mithla ma utitum au yuhajjukum 'inda rabbikum. Bahwasanya kamu Muhammad janganlah menyangka bahwasanya hidayah berupa al-Islam ini dan wahyu Allah ini diberikan kepada seseorang yang lain. Ya, tidak akan. Jangan sampai disangka seperti itu. Tidak akan diberikan kepada siapapun kecuali kepada Nabi Muhammad SAW. Dan mereka pun tidak akan bisa mendebat kamu di sisi Rabbmu. Jadi jangan sampai disangka, jangan sampai dikira bahwasanya mereka itu sanggup memberikan hujah di hadapan Allah. Jadi Nabi diberikan satu kekuatan, semangat di dalam dirinya dalam berdakwah, supaya tidak ada sangkaan bahwasanya wahyu-wahyu Allah ini akan diturunkan kepada yang lain lagi kecuali kepada dirinya. Seperti itu.
Jadi yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk itu atas kemauan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala semata. Qul innal fadla biyadillah, katakanlah wahai Rasul, sesungguhnya karunia akan agama ini, akan rahmat Allah itu benar-benar di sisi Allah semata, di tangan Allah. Tidak ada campur tangan siapapun. Dengan kekuatan apapun mereka kerahkan tidak akan sanggup. Yu'tihi may yasha, akan diberikannya kepada siapa yang dia kehendaki, yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas karunianya dan maha mengetahui. Jadi keluasan karunia Allah SWT itu kepada orang-orang yang dipilih Allah SWT, karena Allah yang maha tahu siapa yang mau dengan petunjuk Allah, siapa yang ragu-ragu dengan petunjuk Allah, dan siapa yang ingkar sama sekali dengan petunjuk Allah. Jadi kan ada kelompok orang yang iman kepada syariat yang Allah turunkan, kemudian ada yang mengingkarinya. Nah, yang di tengah-tengah ini nggak jelas nih putih atau hitamnya. Nah, kelompok abu-abu ini kenapa dahsyat azabnya di 145 surah An-Nisa itu? Innal munafiqina fi darqil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira. Sungguhnya orang-orang munafik yang abu-abu tadi, nggak jelas putih dia pilih, yang nggak jelas hitam dia pilih, pokoknya ada di tengah-tengah. Fi darqil asfali minan nar, mereka itu akan menjadi penghuni keraknya api neraka, dan selamanya mereka tidak akan mendapatkan penolong pun di akhirat nanti. Karena memang di dunia orang-orang munafik itu di zaman Nabi sendiri itu lepas dari bidikan hukum, ya kan? Kalau kafir musyrikin melanggar perjanjian, perintah Allah, orang-orang Yahudi yang ada di Madinah melanggar perjanjian, suruh usir. Munafik aman deh, ya kan? Padahal Islam hanya buat tameng aja, biar nggak kelihatan bahwa dia itu sesungguhnya kafir. Nah, udah di dunia mereka bisa berkelit, tapi di akhirat nanti jangan tanya, sudah jelas ayatnya, gitu. Terus ayat yang 74 ya para ikhwan ya. Yahtassu bi rahmatihi may yasha. Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan rahmatnya kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi bukan menurut mau-maunya orang gitu ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan jadi paman beliau di akhir hayatnya beriman, paman yang membackup dakwah beliau, yang sangat berjasa besar pada beliau, di mana orang-orang membencinya, orang-orang ingin membunuhnya, dibentengi, dibela oleh beliau. Tapi ketika menjelang akhir hayatnya, Rasulullah sangat menginginkan petunjuk itu ada pada dirinya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad sekali-kali tidak bisa memberi petunjuk sampai orang yang kau cinta sekalipun, kan tapi Allah akan memberikan hidayah pada siapa yang dikehendakinya. Ini di ayat ini Allah memilih orang yang diberi rahmat itu sesuai dengan yang dikehendaki Allah saja. Wallahu dzul fadlil azim. Dan ketahuilah bahwasanya Allah itu pemilik karunia yang sangat besar. Jadi karunia Allah SWT yang sangat besar ini adalah dilimpahkan kepada orang-orang yang mematuhi akan ajarannya, orang-orang yang ridho dengan ajaran yang diturunkan Allah SWT. Orang-orang yang menjadi pilihan Allah SWT itu adalah mereka yang Allah tahu hati mereka tidak menduakan Allah dengan sembahan yang lain.
semua aktivitas mereka itu hanya beribadah kepada Allah. Karena Allah merintahkan seperti itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan semata-mata untuk ibadah kepada aku. Itulah baru akan mendapatkan fadlul azim, karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dunia dan akhirat. Sebagian diberikan di dunia ini, di akhirat akan lebih banyak lagi karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, beberapa ayat yang bisa kita sama-sama tadaburi pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dengan hidayahnya dan menambahkan bagi kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu iyyakum ajma'in ala faminkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.